ya Nabil. Soalnya tadi tidak ada yang menepuk tangan. Maaf. Aku bodoh. Bukan. Jadi Apa nih? di bulan puasa lagi di bulan puasa itu Ya. Lagi. belikan cinos. Tunggu lo, aku lagi memikirkan Tenggorokan aku kering Zah. Pengen minum. Tapi nggak boleh, kita lagi puasa. Ya, Tapi udah tahan dulu ya. Iya, Bang. Tapi kita kalau udah ngobrol pasti hilang nanti nih. Apalagi bintang tamu kita sudah ada. Tada! Ada Nabil Manta. Halo Nabil. Halo kakak, abang. Untuk cewek-cewek Abang nih kayak ASMR loh. Kayak pasti senang kali kan? Iya. Kayaknya di Rio TV ini agak ada yang seger-seger nih mata-matanya nih. Kayaknya aku pasti bakal dicampain. Iya Allah, dia langsung apa kok langsung Hati aku kecil jadinya. hati mungil abang terluka deh. Hati mungilku terluka, tersayat-sayat. Nabil apa kabar? Alhamdulillah sehat. Jadi kami mohon maaf nih Bil karena ya tadi ada sedikit Ya. keterlambatan dari yang pertama. Aman kak, aman. Jadi emang capek ya Bil menunggu. Ya enggak juga. Capek enggak juga. Capek nggak juga, nggak enak. Ya. Jadi Bil, tadi baru pulang kampus ya? Baru balik dari kampus kak. Bisa kasih tahu nih Bil, Nabil kuliah di mana sekarang? Kalau Nabil sekarang jadi mahasiswa aktif di Universitas Riau, jurusan Satu alma mater bro. jurusan ilmu hukum di Fakultas Hukum Gobah. Di Gobah. Tapi sama kayak aku anak Goba, aku kan D3 akuntansi. Aku sayangnya aku nggak tanya. Kan aku memberitahu udah satu alma mater, satu lokasi. Angkatan? Angkatan 2024 kak. Tahan, udah, tahan. Oke. Kayaknya aku mau bilang nggak usah panggil kakak deh. Tapi kayaknya emang harus dipanggil kakak. Terserah gimana nyamannya aja. Mau Jadi- panggil apa aja bebas. Iya. Asalkan jangan om aja lah. Jangan om. Kalau om tuh panggilnya atau tante panggilnya pengen bayarin. Biasa bayarin cewek. Ya kan kayak gitu biasanya ya kan. Iya bang, iya. Jadi Bil, dulu sekolah SMA di mana? Nabil dulu di SMA Negeri 5 Pekanbaru di dekat Jalan Bawal. Iya, dekat Jalan Paus. Kenapa nih Bil tiba-tiba tertarik masuk ke Fakultas Hukum? Sebenarnya emang niatnya tuh Nabil sempat juga mau untuk coba sekolah kedinasan sebelumnya taman SMA. Cuman emang mungkin belum rezekinya di tahun ini. Dan dari awal dari setiap jalur universitas yang buka Nabil emang ambil Fakultas Hukum. Dan alhamdulillah rezeki kemarin di SNBT di UTBK tuh lulus di Fakultas Hukum Unri. Berarti emang dari diri sendiri ya? Biasanya Iya, kan dari hukum-hukum awalnya tuh ambil hukum. dari orang tua kan? Dari masuk hukum lah biar jadi pengacara kau kayak gitu enggak sih? Kalau di generasi aku kayaknya iya. Iya kan? Makanya aku nyindir abang. Ya, aku tahu kok, aku langsung validasi itu kok. Aku nggak denial kok, aman aja. Jadi ada yang mau ditanyain bang? Enggak sih, aku ngelihat dia dengan posternya yang kayak gini, tinggi ya kan. Tegap gitu ya? Tegap. Ini sama kayak aku ini. Dulu. Anak basket. Oh iya, anak basket juga ya Bil? Ya kak, kebetulan Anak nggak basket basket. tuh terkenal di sekolahan. Udah dikulik-kulik nih sama Bang Fitra tadi, Udah. profil dari Nabil. Udah. Siapa bintang tamu Manda katanya kan? Gue kasih tahu ini bang, langsung dikuliknya. Anak Woi, basket anak ya? basket ya. Masa Anak iya? Aku aja nggak di tahu. DBL ya. Kalau zaman kita SMA dulu DBL ya. Iya kan? di BL, itu udah paling top sih di BL provinsi. Wis, Sempat ikut juga dulu ya? Sempat ikut kak, 2 kali ikut. Itu apa nggak? Dapat sistem nggak? Enggak. Sama. Nggak ada bedanya, sama. Jadi Bil, dari olahraga tiba-tiba terjun ke dunia entertain. Nah, apalagi sekarang ikut banyak pageant-pageant. Itu kenapa Bil? Kok bisa tertarik sih gitu? Sebenarnya kalau untuk dibilang Nabil ikut banyak pageant tuh enggak. Nabil sejauh ini masih ikut ibaratnya tuh government pageant. Government pageant ini masih di bawah pemerintahan Bujang Daerah. Dan awalnya kenapa bisa beralih nih dari yang hobinya itu biasanya olahraga tuh pergi ke pageant. Sebelumnya Nabil tuh awalnya juga organisasi di sekolah kak. Organisasi di sekolah lumayan sering tampil juga lah di depan teman-teman. Nah terus Nabil tahu juga dulu kalau di Pekanbaru ini ada namanya Bujang Daerah Kecil. Iya, Itu tahun berapa ikut Bil? Anak SMA itu 2023 Nabil ikut. Oh ya? 2023. Oh kakak 2017. Ya. Bukan Sarah. Ya Sarah.
Terus juga ikut itu, alhamdulillah dikasih nih pemenang gitu. Satu lagi. Pemenang satu Bayangkan bang, pemenang satu di kecil. Sab itu pemenang satu di mana lagi Bil? kota Kota mana? Pekanbaru. Pekanbaru. Sab itu Bil. di Provinsi Riau. Juara alhamdulillah. berapa Bil? Juara Provinsi? satu. Nah kan bang, dia selalu juara satu bang. Itu adalah wajar. Karena tadi yang dibilang Bang Fitra, posturnya yang tegap, ya kan Bang? Betul. Apalagi punya pemikiran yang luas, wawasan yang luas, itu menjadi poinnya Bil ya. Dan attitude, itu penting. Masya Allah. Itu paling penting. Gimana pun kita mau secakep apapun kita, mau sepintar apapun kita, Tapi tidak memiliki attitude, itu nol semuanya. ya Ya. benar. Nabil ini berasa kayak ngomong, dapat petuah dari orang tua. Emang aku udah tua. Aku juga, kayak, kan kita berdua nih. Nabil kayak dengerin, iya kan? Lebih ke maba kena ceramain sama senior. Oh ya Oh Allah. masih oke lah ya. Oke lah. Walaupun umur aku udah mau masuk kepala 3, tapi ya udahlah ya. Belum lah, jauh lagi. Dekat loh itu. Aku udah membela Bang loh. Tapi aku nggak mau memudah-mudahkan diri aku karena aku tahu. Jadi Bil awalnya ikut Bujang Darah Kecil. Ikut Bujang Darah Kecil Ikut kan? Bujang Daerah Kecil 2023 kak. 2024-nya Pekanbaru, Pak langsung Riau. Itu pasti ada suka dukanya. Banyak sih kak, banyak. Apa aja sih Bil dukanya? Dukanya ya. Mungkin kalau untuk duka, kalau di masa Bujang Daerah Kecil 2024 itu belum terasa sekali lah suka dukanya. Kalau duka karena waktu itu mesti emang persiapan event tuh nggak sebegitunya. Karena mungkin karena masih tingkat SMA. Cuman semakin naik tingkatannya tentu semakin banyak juga nih persiapan dan duka. Yang pertama, kalau untuk persiapan Bujang Darah 2024, Nabil tuh harus sempat diet untuk nurunin berat badan. Karena di awal tahun 2024 itu Nabil masih termasuk over berat badan. Terus Bulky lah ya. cutting sih jatuh ya bang. Nggak maksudnya itu Iya, badannya bulking, pada situ bulking. Dan Nabil harus ngejar target badan proporsional. Pada saat itu kami di April untuk hari pertama mulai kegiatan Bujang Darah. Terus selama perjalanan sebulan ada prakarantina, ada karantina, dan sampai visit sponsor juga sebelum grand finalnya. Sejauh ini mungkin karena emang pas di angkatan Nabil ini kekeluargaannya terasa sekali dari Bujang Darah Kota Pekanbaru ini. Jadi untuk duka tuh kalau untuk pribadi tuh nggak banyak. Karena kalau udah sama teman-teman Ya. yang asik itu nggak ada hilang rasa capek. Benar-benar selain cuman nyiapin pemahaman materi aja. Kalau untuk duka dan di provinsi itu kalau dukanya itu paling ini sih all outnya tiap hari lah untuk nyiapin program-programnya, nyiapin video-video advokasi dan lain sebagainya. Karena kalau untuk masuk Bujang Darah provinsi itu kita harus ada program nyatanya, harus ada video advokasi, video promosi pariwisata. Lebih ke duka untuk nyiapin itu hampir tiap hari. Dan chemistry sama pasangan untuk di provinsi pun harus lebih kuat lagi kan Bil? Oh dia kalau pageant ini bukan sendiri aja ya. Bukan. Dia harus dengan pasangan Iya, juga. benar, Bang. Tapi Karena kalau untuk banyak aku memang benar buta dengan hal Dunia kayak ini. itu. Ya. Mungkin kalian berdua yang udah terjun ke sana kan sedikit banyaknya ngasih aku insight lah kayak gimana sih sebenarnya gitu kan. Nggak tahu nanti kalau punya anak kan. Anak. Oh ke anak ya bang ya, kirain mapang. Nggak mungkin aku lagi dong. udah batas umurnya udah lewat Udah Bil. lewat dong. Iya kan? Iya. Dan kalau misalnya untuk di Riau kan nggak misalnya Nabil nih dari Pekanbaru yang juara satu. Yang juara satu Riau nggak mesti Pekanbaru juga ceweknya ya kan? Iya benar Oh, kak, gitu ya? benar. Betul. Jadi harus dari boleh dari Boleh. Boleh. Jadi kalau udah Bujang Darah tuh dia sejauh ini ada di setiap kabupaten dan kota di provinsi Riau. Jadi nanti ketika Bujang Darah provinsi, ya itulah diadu lagi gitu kan. Pemenangnya nggak harus dari satu kota dan kabupaten. Itu fase-fase yang kalian jalanin itu kalian ditempatkan di satu tempat kan? Iya, Atau karantina. di karantina gitu. Itu kayak gimana kalian mau misalnya suntuk apa yang mesti kalian lakukan? Nah sebenarnya kalau untuk benar-benar menempatkan kami di suatu tempat itu tidak terlalu lama. Paling itu di 5 hari kurang lebih bang. Cuman emang itu kegiatannya biasanya full nih dari pagi sampai sore sampai malamnya harus latihan koreo malam grand final lagi. Kalau untuk suntuk itu biasanya paling suntuk itu waktu
pemateri lah, wajar lah kan sebagai kita ini kayak aduh ya materi lagi nih segala macam. Apalagi untuk Gen Z sekarang nih mendengarkan orang memberikan materi, "Ih, males sekali gitu nggak sih? Biasa waktu materi itu baru mulai terasa suntuk. Cuman ya sebagai diikuti. bujang dan dara juga harus profesional nih, nggak bisa nunjukin rasa suntuk di depan pemateri. Jadi paling kalau untuk benar-benar suntuk itu ya curi-curinya ya pergi izin ke toilet bentar. Oh, jadi kalian ke toilet itu maksudnya. Untuk ngerelaksasi dulu supaya nerima materi lebih baik lagi gitu kan. Pandai dia nyapu sendiri abang, dia yang ngomong dia. Aku mau bilang gini loh, aku bilang kalian, Ya, bukan berarti kalian. bukan kan kalau di Riau kan dia. Biar bukan cuma dia sendiri yang kena, kau juga kena. Enggak sih, aku nggak sampai Riau. Jadi Bill, untuk mendapatkan chemistry nih, apalagi baru kenal, untuk apalagi menjalankan program tuh gimana untuk membangun chemistry sama pasangan? Kalau untuk dari pasangan yang kota itu udah lumayan dekat karena kami sudah mulai kenal dari bulan April. Sedangkan provinsi kemarin itu baru di bulan Oktober Kak. Jadi kami punya waktu kurang lebih 5 bulan nih untuk bikin program kerja lain sebagainya dan ini. Tapi untuk yang bujang dara provinsi sejauh ini tapi juga tidak ada masalah nih dengan untuk masalah chemistry karena ya sekarang daerah Provinsi Riau pun udah stay di Pekanbaru walaupun dia asal dari Bengkalis. Jadi kalau emang ada apa-apa pun ya kami tinggal kontekan ketemu di mana atau buat konten apa segala macam jadi kami aman gitu. Nggak tidak ada rasa sulit untuk cobalah membangun chemistry dan lain sebagainya. Karena ya kami terpaku pada tujuan kami yaitu kami pengen memotivasi, kami pengen promosiin pariwisata supaya dikenal sama orang gitu. Oh, jadi bujang dara ini bang bukan hanya ikut karantina, bukan ikut materi, tapi tujuan utamanya itu apa tadi, Bin? Sebagai promotor pariwisata dan kebudayaan yang ada di Provinsi Riau. Kalian di bawah dinas kebudayaan ya? Dinas pariwisata kalau di Riau bang. Ya. Kalau di Pekanbaru itu di bawah dinas kebudayaan dan pariwisata. Oh iya, oke. Alright. Aku sedikit banyak memang buta aku sama dunia pageant kayak kalian ini. Jangan kalian lah, Nabil. Ya kan aku juga kan? Udah Nabil. Jadi Bil, sekarang hukum baru semester? 2 Nabil Kak, baru masuk ke semester 2. Baru semester. Iya ya udah Sabtu 3, 4 Masih junior masih. masih junior. Masih junior. Dek. Baru belajar. Nggak usah lah bang, ilmu hukum. aku paling benci sama namanya itu tuh kayak gitu tuh. Dek, Belum kemakan asam garam gitu kan. Iya. Jadi Bil, sekarang atau ada ingin gebrakan baru apa nih dari seorang Nabil untuk kedepannya? Kalau untuk dari Nabil sendiri, tentunya kami Bujang Dara Provinsi Riau nggak berhenti cuma di sini. Karena biasanya setiap tahunnya itu Bujang Dara Provinsi Riau itu pasti diutuskan untuk ke pemilihan di nasional. Kalau tahun sekarang ikut di apa Bil? Kalau berpatokan berkaca pada pemilihan tahun lalu itu ikut Putra Putri Nusantara Kak namanya, pariwisata Nusantara. Jadi mungkin kami bakal target juga ikut di situ. Cuman untuk waktunya mungkin belum kami masih pastiin. Jadi Bang, kalau yang juara 1 Riau bakal ada ikut ke tingkat nasional dan itu biasanya yang bintang Nabil Putra Putri Nusantara gitu ya Bil ya? Iya, Kak. banyak jenjangnya rupanya. Banyak ya. dari Setelah dari bujang dara kecil tadi dulu, kota, provinsi, kantor sampai situ aja karena namanya bujang dara. Iya, kan. benar. Ternyata rupanya masih ada tingkatan lainnya untuk diletakkan di nasional. Terus kalau misalnya, berarti ini kan Iya kan. akan yang nasional ini nanti kan, itu apa ya persiapan diri? Yang pasti kalau dari pribadi Nabil, jika memang nanti kedepannya bakal fix nih ikut ke Putra Putri Pariwisata Nusantara, tentunya pemahaman pariwisata tentu tidak hanya di Riau lagi nih Bang. Pasti udah lebih ke general lah secara umum, baik dari Aceh sampai Papua harus paham lah minimal gitu kan. Tentu PR utama ada di situ. Bagaimana cara memahami pariwisata, kebudayaan masyarakat, kebiasaan, karakteristik masyarakat untuk diberikan ketika nanti Bujang Dara Provinsi Riau itu karantina di sana. Atau ketika nantinya kami ikut di ajang P3N namanya. P3N Putra Putri Pariwisata Nusantara. Pariwisata Nusantara. Iya. Berarti ketemu dari banyak daerah. Iya. Orang baru lagi. Iya benar. Itu namanya menggali setiap kan dari olahraga dia nih tiba-tiba masuk hukum, tiba-tiba masuk ke dunia Menggali semua potensi yang ada di Iya. dalam dirinya. Itu kan maksudnya Manda? Iya, Bang. Ya aku udah sapuin kok, aman. Makasih Bang, tiba-tiba aku ngeblank nengok ke belakang.
karena ada customer lewat. Iya. Dulu tadi kok nggak salah aku ada yang mau nanya dari belakang. Siapa yang mau nanya dari belakang Siva ya? Apa tadi tuh? Ngomong apa? Udah 15 menit, Bang. Oh, udah 15 menit. Jadi Nabil, sekarang kita sudah berada. Sekarang kita sedang berada Betul. di Sedang berada di Cinos. Cinos. Oh, Coffee Space. Terima kasih Nabil, baru dia lah narasumber yang membantu kita. betul. Sudah beberapa banyak narasumber kita, Bang. Baru dia yang mau untuk membantu kita product knowledge saat ini. Namanya dia sudah memiliki foto terpampang jadi PA di samping Ramayana, aku nampak. Oh iya. Makanya dia udah ada- makanan sehari-hari Iya, dia nih. jadi untuk product knowledge udah makanan sehari-hari lah ya, Iya. udah aman lah ya. Aman, aman. Tunggu dulu, ini dari tadi ini kucing nih. Bikin aku nggak fokus ini. ya bang. Oh, biarin aja ya. Jadi guys, kita lagi berada di Cinos. Biasa, seperti biasa. Kita di bulan Ramadan ini, Cinos. Aku udah berkali-kali ngomong di sini kopinya enak. Kalau misalnya itu kayak ya semua orang tahu sih, Bang. Tapi Iya. kalau misalnya kalian lagi pengen ngopi, apalagi kopi Cinos, Ya malas keluar, apalagi malas pesan ojol, Iya. beli aja dulu dan bisa beli per liter gini ya, Bang ya. maksudnya gimana sih, Pak? Gimana sih? Aku- Maksudnya kalian tuh malas keluar, terus kalian tuh malas pesan ojol. Tuh kena marah sama kameramen langsung tuh. Jadi gini, maksudnya gini. Bisa pesen dulu. Cinos ini ada 3 tempat. Ada di Gobah. Kalau misalnya Oh, iya. teman-teman yang rumahnya jauh nggak mau ke Panam, ada di Gobah. Kalau misalnya juga rumahnya yang di Gobah, maksudnya rumahnya di Sukajadi, ada juga di Sukajadi namanya Cinos Belibis. Tapi kalau misalnya mau beli di Panam ada juga di Di Cinos Panam. kalau di Gobah di jalan apa, Bang? Lembaga Pemasyarakatan nomor 20C Kalau di Padang, di Jalan HR Sebrantas KM 10,5 kalau di Sukajadi. di Jalan Belibis nomor 9. Hafal ya bang ya. Oh iya. Jadi barista sini. Emang gak sia-sia kita ngerekrut. Iya. Dan kalau misalnya pengen memberi, apalagi saat lebaran, memberi Oh, ya. hampers Ya. kepada orang-orang Betul. terdekat dan orang terkasih Ya, jangan lupa ada hampers. Ada dari yang Cinos. 100 mil 101 liter liter. Aduh, aku juga bingung blank otak aku. Ada yang 1 liter, ada dan 500 mili. Terus juga ada kemasan can-nya, kemasan kaleng. Selain dari cup-cup yang lucu-lucu, seperti aku. ada tumbler. Tapi jangan lupa ya, kalau misalnya di tumbler itu kalau nggak salah aku dulu ada potongan harganya. Oh ya. Pokoknya kalau misalnya juga pengen ngadain buka bersama, nah kan dia ada udah iftar package-nya di sini loh. ya kalian bisa langsung hubungi WA di bawah ini. di WA Cinos ini. Tolong Siti. Dan ada Instagramnya di sini. Dalam hati sini banyak kerjaku. Dia bilang. Makasih loh Kak Manda. Oke, kita kembali ke Nabi. Lanjut. Jadi kalau misalnya kita ikut acara-acara pageant gitu, kan kita dipasangkan. Itu gimana perasaan pasangan? Apalagi pacar lah, itu udah poin aja lagi man. Iya. Pacar Nabil apakah fan-fan aja? Ada loh Nabil, dia ini aku boleh cerita nggak sih? Boleh. Dia ikut ke karantina nih, dia punya pacar dan sama-sama ikut jadi finalis nih. Oke. Tapi mereka tidak berpasangan dan itu marah. Oi. Dia langsung bilang ke pasangannya yang itu, ada loh. Jadi nggak profesional gitu ya? Iya ada. Aku nggak bilang yang di pageant mana ya, nggak di Bujang Dara bukan, tapi ada. Dan dia ngechat cowok itu. Oke, dah. Nah, itu menurut Nabil ada nggak sih kayak gitu? Sebenarnya kejadian kayak gitu tuh hal lumrah di perpageantan seperti ini ya. Iya. Maksudnya tuh ya kalau dipikir pasti rata-rata ya untuk anak muda zaman sekarang pasti punya pasangan. Dan hal-hal kayak gitu tuh emang sering banget terjadi nih di lingkungan-lingkungan seperti itu. Kalau untuk sejauh ini Nabil di lingkungan Bujang Dara nih belum ada yang benar-benar menonjol hal-hal yang kayak gitu. Mungkin emang anak-anaknya bagus profesionalitasnya atau mereka emang nggak punya. Ya, cuman Nabil pernah dengar juga, cuman nggak ada di Bujang Dara hal yang kayak gitu. Ya. Tapi kalau untuk pribadi Nabil sendiri Untuk sejauh ini Nabil belum pernah sih mempermasalahkan hal kayak gitu. Dan belum Nabil pernah atau belum, pacarnya? berarti belum pernah, berarti udah punya. Itu maksudnya. dengar Ziva. Apa lagi? Jadi ngikut-ngikut beberapa pageant ini dorongan orang tua gimana sih Bet? Atau support dari orang tua?
Ya, orang tua Nabil salah satu orang tua yang full support ya. Maksudnya awalnya Nabil sempat ragu untuk ikut Bujang Dara Kota Pekanbaru 2024 karena saat itu Nabil ngerasa Nabil kayak aduh nanti aja lah. Nabil masih umur 18 tahun, awal 18 tahun kayak masih baru banget nih tamat SMA gitu kan. Nabil memang punya golden ticket buat langsung jadi finalis ke Bujang Dara Pekanbaru. Tahu bang alasannya? Kenapa? Karena dia juara 1 Bujang Dara Kecil Pekanbaru. Jadi langsung jadi finalis. Iya. Tanpa wawancara, tanpa tes lain sebagainya. Jadi Nabil sempat iseng kan, maksudnya kayak Nabil bilang ke mama Nabil, pendaftaran Bujang Dara buka nih, Nabil bilang gitu. Nabil cuma just information aja pada saat itu. Terus mereka kayak ikutlah segala macam. Nabil sempat kayak aduh nanti aja lah, kecepatan kayak gini. Terus akhirnya mereka setelah beberapa waktu setelah itu mulai sering nanya, ikutlah akhirnya. Dan akhirnya sampai satu momen Nabil ketemu nih, beneran ketemu sama waktu itu lagi ada ketemu sama ketumnya lah Bujang Dara Pekanbaru pada saat itu. Dan mama langsung bilang kayak, "Yaudah Nabil ikut," kata gitu. Jadi kayak Nabil ya udahlah, mau udah nggak mau gitu kan. Tapi udah menuju jurang tinggal corokin. Iya. tapi hal-hal yang kayak gitu ya emang udah ada niat juga mau ikut, cuman nggak secepat itu aja. Tapi ya mungkin rezeki di tahun 2024 ini. Dan kalau apalagi kita seumuran kita ini, anjay, kayak seumuran aja aku sama dia. Seumuran kalian. Iya. Ya seumuran kita yang beda-beda tipis lah ya Nabil ya. Ya. Emang dorongan atau support dari orang tua itu penting nggak sih? Iya kan? banget kak. Mm-mm. Kayak mungkin kalau aku secara pribadi sebagai lebih tua di sini, Oh ya, apa sepuh? Ampun sepuh kayak apa pak? ya kalau untuk support itu pasti. Ya kan? Sumpah aku Nggak kayak mungkin- dengar nggak ngomong. mungkin kita anak loh ini, ya kan? Nggak mau Melakukan sesuatu hal yang baik, hal yang positif, kita support. Daripada dia melakukan hal yang jelek. Aku kayak dengar omongan datukku. Datuk ya kak. Terima kasih sepuh. Jadi ya Nabil, kalau misalnya untuk cita-cita atau ada pengen apa nih besok atau ingin terjun ke dunia politik kah? Kita kan nggak tahu nih. Apalagi di dunia Pekanbaru juga sudah terkenal nih nama seorang Nabil Mata. Masya Allah jauh tuh kak. Kalau untuk dari Nabil sendiri, Nabil sebenarnya cita-citanya ya cuman ingin membanggakan kedua orang tua, pasti itu. Cuman ya cara membanggakan kedua orang tuanya ya apa gitu kan. Kalau dari Nabil sendiri memang masih bertekad untuk ikut kedinasan, untuk mencoba tes kedinasan kembali, mungkin beberapa saat ke depan lah gitu. Karena juga emang ya salah satu cita-cita dari dulu juga untuk menjadi salah satu pegawai yang ada di Provinsi Riau di Indonesia. Itu sih kak kalau untuk cita-cita. Balik lagi. Kan dia anak basket. Oh, Ajak-ajak main basket ya. Nabil juga ada vakum bang. Dari lebaran tahun lalu Nabil nggak ada main lagi. Sama lah kayak gini, makanya badan aku menggempaling adalah raga sama sekali. badan mengempal, makan banyak kita sekarang. Gimana lagi? Ayam baik kali. Ide. Oke Bil, kalau misalnya ikut Bujang Dara itu pasti ada kayak invite atau promosiin wisata gitu kan. Kalau bagi Nabil atau program-program dari Nabil apa aja itu? Kalau untuk program itu kami ada beberapa program. Pertama itu dari Bujang Dara Kota Pekanbaru itu ada nama Explore City with Bujang Dara. Jadi ya program promosiin pariwisata sekitar Kota Pekanbaru. Terus juga sekarang kami lagi campaign untuk program Ramadan Ceria nih kak. Jadi di Ramadan Ceria 2025 ini Bujang Dara Kota Pekanbaru lagi ngadain ada buka bersama, ada charity, kita buka misalnya kalau teman-teman mau bantu kita bisa bantu gitu untuk kita salurin dananya ke yang membutuhkan. Terus juga insya Allah nanti di tanggal 11 Bujang Dara Kota Pekanbaru bakal ada acara di SKA. Ada acara untuk promoin Ramadan Ceria ini kak. Jadi mungkin teman-teman kalau memang berkesempatan hadir boleh banget datang ke SKA di tanggal 11. Dan kalau untuk dari Bujang Dara Provinsi Riau itu ada nama programnya nama Riau Unik. Oh itu yang buat konten-konten juga kan? Iya, itu Riau konten. Unik part ini katanya kayak gitu. Itu kontennya di mana nih? Di Jadi- explore seluruh provinsi Riau. Nah, jadi emang target kami selama masa jabatan ini kami bisa keliling ke 12 kabupaten kota. Dan sejauh ini kami baru kurang lebih itu udah 3 kabupaten kota, ke Kampar, Pekanbaru, dan terakhir kami sempat ke Selat Panjang di Kepulauan Meranti. Pulau Meranti ya. Iya. Yang tembak-tembak air tuh. Main tembak-tembak air. Jadi ya itulah konten sederhana cuma dibutuhin buat orang tahu. Biar orang juga dapat
tahu kalau di Riau tuh ada apa aja. Iya benar. Bagus ikut kita kemarin pas debat. Kami udah menjelajahi 12 kabupaten kota. Ya, itu pasti sih Kak, itu pasti sih. Dan melewati banjirnya, huru-hara, harus debat pilkada gitu ya. Menghadapi semuanya. Tapi seru kok. Tapi itulah serunya ya. Nabil juga bertekad kayak pengen benar-benar bisa nyelesain lah 12 kabupaten kota yang ada di provinsi Riau. Tapi itu harus ya. Kalau menurut aku sebagai kayak gimana ya? Kita sebagai anak muda, selagi masih mampu, umurnya masih ya badan masih enak ya. Kalau bisa jelajahi apapun yang ada. Bener. Jangan sampai kita nggak tahu apa-apa tentang dunia ini. Selagi dunia ini masih bulat, kita harus bisa tahu apa aja yang ada di dalam dunia ini. Teman dah, ngerti? Quotes of the Bang Pitra. Oke. Bang David. Jadi Bill, jadi Bill terus aku ya. Atau ada nggak Bill yang ingin disampaikan untuk anak-anak muda Ya. yang masih stuck di situ-situ aja atau yang masih insecure, tidak mau ingin mengembangkan dirinya? Masih banyak overthinking. Iya. Sebenarnya yang ingin disampaikan tuh ya, Nabil juga masih 18 tahun. Nabil juga kalau ditanya tua tidak tua. Kalau pengalaman mungkin cukup ada, tapi untuk di bagian bujang darah. Cuma Nabil ingin nyampein ke teman-teman semua bahwa yang pertama, sebelum kita untuk mulai sesuatu, syukuri apa yang kita punya dulu. Karena bersyukur menurut Nabil adalah kunci untuk kita melangkah ke depannya. Karena ketika kita udah bersyukur, kita mulai paham nih, oh kita langkah ke depannya harus bagaimana. Ketika kita udah dapat langkahnya, lakuin itu yang terbaik. Lakukan sebaik yang kita bisa. Karena orang yang gagal sebenarnya itu adalah orang yang tidak mencoba sama sekali. Kita gagal tapi kita udah mencoba, itu kita namanya berhasil untuk melawan diri kita sendiri. Dan yang pasti teman-teman selalu belajar apa tujuan kita dan pahami betul apa tujuan kita. Karena Nabil juga megang nih satu quote dari Yunani. Orang bilang bahwa orang pintar akan kalah sama orang yang rajin. Tapi orang yang rajin akan kalah sama orang yang beruntung. Tapi keberuntungan hanya akan datang kepada orang-orang yang berani untuk mencoba. Jadi beranilah terus untuk mencoba, jangan takut gagal karena keberhasilan adalah kegagalan. Di balik keberhasilan pasti ada kegagalan sebelumnya. Sangat inspiratif sekali guys. Zidni bingung mau milih quotes yang mana untuk di Instagram. Dan jadi juga bingung mau letakkan promo yang mana. Wah, nanti aku bantu Zidni untuk memilihnya. Besok aku libur. Semangat. Oke Bill, dari banyak kegiatan pasti ada titik capek nih Bill. Kayak mana sih cara seorang Nabil menyemangati diri sendiri gitu? Iya, kalau Nabil emang kegiatan mungkin bisa dibilang cukup padat lah. Di weekdays Nabil biasanya Nabil ngampus, terus di weekend biasanya juga nge-WO dan nge-IO gitu kan. Terus juga belum kegiatan bujang darah yang terkadang harus sampai keluar kota gitu. Memang terkadang ada terasa capek, cuman Nabil berpikir bahwa anak muda ini nggak boleh capek sebenarnya. Harus berani terus explore kemampuan diri, explore apa yang ada di lingkungan kita. Dan ya kembali lagi, ketika kita udah bersyukur atas semua pencapaian kita, itu akan menjadi semangat awal lagi untuk kita meraih apa yang ingin kita raih ke depannya gitu kan. Masih muda dan sangat menginspirasi ya. Kata-kata Nabil kayak kata-kata aku tadi loh. Iya ya. Explore. Oke, itu penting. Hidup tuh kalau kita nggak mau buka pandang, masa akhirnya ya, dan nggak mau kita terlalu denial dengan apa yang ada di depan mata, kita nggak mau buka pandangan, kita nggak mau bergerak, ya mau jadi apa? Iya, apalagi masih muda, jangan bermalas-malasan dan Ini jangan banyak mengeluh. Oke Bang. sebenarnya bukan jangan banyak mengeluh sih kalau menurut aku, karena gini, Terus? mengeluh itu adalah hal yang manusiawi. Iya, iya Hal yang betul. lumrah. Karena itulah bentuk dia merilis apa yang jadi beban di hati dia. Dia mengeluh. Kalau menurut aku ya. Tapi kalau misalnya mungkin frekuensinya yang harus diatur bagaimana mengeluh atau tidak. Tapi kayaknya ini udah kena batuk kita, udah kena tanda juga sama Indah, dia lewat ya. Kayak mana nih Manda? Oke sini lagi. Sini nanti Sini tolong juga. cariin kata-kata yang terbaik dari Nabil untuk kita posting. Nanti Nabil kita akan collab juga ya di Rio TV. Kalau Nabil mau buat konten juga bisa. Tadi itu kan kita kan di narasumber sebelumnya itu kan pakai kata-kata terakhir, kata-kata hari Kata-kata ini. terakhir auzubillah min Sorry, dzalik. kata-kata hari ini. Tapi tadi kan
yang kita bahas ini kan isi semuanya ini isi aja nih kan, kata-kata aja semuanya. Ini kayak gimana kita closing nih Manda? Jadi closingnya kami mau ngucapin terima kasih untuk Nabil Sama-sama. yang sudah mau meluangkan waktunya dan sudah mau menunggu kami. Terima kasih Nabil, maaf sudah merepotkan. Enggak, tidak mereka. Jangan lupa kita main basket. Aman bang, siap. Jangan lupa kalau diundang Rio TV di studio berkenan. Pasti. Harus. Dan nanti kalau misalnya ada event-event apa, mau collab sama kami Rio TV juga boleh, kami tunggu. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk Cinos. Thank you Cinos. Oke, terima kasih Ini Nabil. narasumber yang aku suka kayak gini. Besok kita cari, kalau ada teman yang kayak gitu Nabil, call me. Ya, narasumber yang sangat-sangat tahu produk knowledge ini. Iya, Ini iya. sangat membantu kita di sini. Terima kasih untuk semua kru yang bertugas dan sampai jumpa di episode podcast KM 10,5 selanjutnya. See you, bye-bye.